Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello students, how are you today? I'm fine, and you? I'm pretty well, alhamdulillah. Are you ready for our lesson today? Yes. Okay, good job. Before we start into our material, let's begin by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before I begin to our lesson, I will check your attendance. So, who's called the name, please say present. Dinda, Present. Naseh, Present. Lula, Present. Intan. Present. Okay. Before we begin, I will ask you something that relates to our material. Do you know what is this? Pen. Okay, good job. And how about this? Books. Yes, good. And how about this? Do you know what is this? Powder. Yes, good job. And what is this? Bag. Yes, good job. Our material today is related to those things. And then, what is our material today? Do you know? Our material today is noun. We will learn about noun. Noun divided into two. There is countable noun and uncountable noun. Ada yang tahu apa perbedaan antara countable dan uncountable noun? No. Countable noun itu seperti ini. Ini adalah countable noun, yaitu benda yang bisa dihitung. Book, pen, bag adalah benda yang bisa dihitung. Nah, apa itu uncountable noun? Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Seperti contohnya ini, bedak. Tidak bisa dihitung. Ataupun water, air, sand, pasir, ataupun sugar, gula, itu merupakan uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Ada yang bisa memberi contoh lagi? Benda yang bisa dihitung atau countable noun? Okay, you? Apple. Good job. Dan benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun, apa ada yang bisa? Okay, you? Snow. Good job. Ya, itu merupakan benda yang bisa dihitung atau countable noun, dan tidak bisa dihitung itu uncountable noun. Kita akan mempelajari ciri-ciri dari countable dan uncountable noun. Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri dari countable noun itu, yang pertama tentunya bisa dihitung. Contohnya, a book, one pen, atau an apple, itu merupakan benda yang bisa dihitung. Yang kedua, ciri-ciri dari countable noun itu, dia memiliki bentuk plural. Bisa dari berakhiran s seperti book menjadi two books, ataupun dari glass menjadi glasses, ataupun dari child menjadi children, dan contoh-contoh yang lainnya. Dan yang ketiga, countable noun itu bisa menggunakan artikel e dan en. Contohnya, a dictionary ataupun an actor. Nah, itu bisa menggunakan artikel. Beda halnya dengan ciri-ciri uncountable noun. Jika uncountable noun, pertama, dia tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa diawali oleh bilangan. Contohnya, I'm drinking water. Tidak bisa I'm drinking one water atau I'm drinking two water. Itu salah. Karena tidak bisa diawali oleh bilangan. Karena water itu merupakan uncountable noun. Nah, yang kedua, itu uncountable noun tidak memiliki bentuk plural. Contohnya, I drink some coffee. Nah, tidak bisa I bring some coffees. Karena coffee itu merupakan uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, jadi tidak memiliki bentuk plural, tetap coffee. Yang ketiga, itu uncountable noun tidak bisa menggunakan artikel e ataupun en. Contohnya,
he likes snow. Nah, tidak bisa he likes a snow. Karena snow itu merupakan uncountable noun, jadi dia tidak bisa diawali oleh artikel a. Jadi, harus tetap he likes snow. Tidak bisa he likes a snow. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari countable dan uncountable noun. Now, please look at the board. Those are the examples from countable and uncountable noun. Nah, contoh dari countable itu seperti apple, orange, so Carrot. yes, good job. Dan contoh dari uncountable noun itu seperti water, honey, lalu rice. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan countable dan uncountable noun. Sampai sini, apa kalian bisa membedakan antara countable dan uncountable noun? Yes. Oke, good job. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu countable noun. Nah, countable noun itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Who knows? No one? Oke. Countable noun terbagi menjadi 2, yaitu singular and plural. Singular adalah kata tunggal dan plural adalah kata jamak. Nah, contohnya singular itu one pen atau a pen, 1 pulpen. Jadi, singular indicates one noun only. Jadi, singular itu hanya 1, sedangkan plural itu more than one, lebih dari 1. Contohnya 2 books, ini singular karena ada 2, lebih dari 1. Nah, untuk mengubah dari kata singular menjadi plural itu banyak caranya atau banyak macamnya. Ada yang menambahkan huruf S ataupun menambahkan huruf ES atau mengganti hurufnya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu menambahkan huruf S. Contohnya dari kata shoe, 1 sepatu menjadi shoes, banyak sepatu. Ataupun dari clock menjadi clocks, jadi kita menambahkan huruf S. Dan yang kedua yaitu apabila katanya berakhiran huruf S, SH, CH, SS, X, ataupun Z, maka kita harus menambahkan huruf ES setelahnya. Contohnya, one box menjadi many boxes. Jadi, karena box itu berakhiran huruf X, kita harus menambahkan huruf ES setelahnya. Ataupun, dari kata wish menjadi wishes, karena wish itu berakhiran huruf SH. Jadi, kita harus menambahkan ES. Atau, dari kata beach menjadi beaches, karena berakhiran huruf CH. Jadi, kita harus menambahkan huruf ES setelahnya. In some case, singular nouns that ending by S or Z require double S or Z before adding ES. Jadi dalam beberapa kasus ada yang singularnya berakhiran huruf S atau Z, kita membutuhkan double S atau Z sebelum menambahkan ES. Contohnya dari kata phase menjadi phases. Jadi menambahkan huruf Z-nya dulu sebelum ES karena phase itu diakhiri oleh huruf Z. Dan dari kata gas menjadi gases, menambahkan huruf S dulu sebelum huruf ES. Nah, yang selanjutnya, apabila singular noun-nya itu berakhiran huruf F, maka kita menggantinya dengan V untuk menjadikan plural. Contohnya, dari kata knife menjadi knifes. Knife itu hurufnya F, tapi jika diplularkan menjadi knifes, berubah menjadi V. Ataupun dari kata wolf menjadi wolfies. Dan yang selanjutnya yaitu apabila singular noun diakhiri oleh huruf Y dan
Y-nya itu huruf konsonan, maka harus diganti menjadi I Y-nya dan ditambahkan huruf ES. Contohnya, dari kata city menjadi cities. Karena sebelum huruf Y itu T, dan T itu huruf konsonan, maka Y-nya harus diganti huruf I dan ditambahkan huruf ES untuk menjadikan plural. Ataupun dari kata pony menjadi ponies, karena pony itu di sebelum Y-nya itu huruf konsonan, yaitu N. Atau dari kata family menjadi families, dari kata lady menjadi ladies. Nah, yang selanjutnya yaitu apabila singularnya itu berakhiran huruf Y, akan tetapi sebelumnya itu huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, maka kita hanya menambahkan huruf S untuk menjadikannya plural. Berbeda hal dengan yang Y sebelumnya konsonan. Nah, contohnya yaitu dari kata boy menjadi boys, karena boy itu sebelum huruf Y, O, dan O itu adalah huruf vokal. Jadi kita hanya menambahkan huruf S setelahnya untuk menjadikan plural. Atau dari kata toy menjadi toys, atau dari kata key menjadi keys. The next, apabila singularnya itu berakhiran huruf O, maka untuk menjadikan plural kita harus menambahkan huruf ES setelahnya. Contohnya, dari kata tomato menjadi tomatoes. Atau dari kata mango menjadi mangoes. Dari kata hero menjadi heroes. Karena dia berakhiran huruf O, maka kita menambahkan huruf ES untuk menjadikannya plural. And the next, apabila singular noun-nya itu berakhiran huruf US atau US, maka kita mengubahnya menjadi I. Contohnya, dari kata fokus menjadi foki. Jadi kata US-nya itu diubah menjadi huruf I. Atau dari kata kaktus menjadi kakti. Dari kata radius menjadi radi. Kita mengubah us menjadi I untuk menjadikannya menjadi plural. Nah, yang selanjutnya, apabila huruf akhir dari singular noun-nya itu berakhiran huruf IS, maka untuk menjadikan plural kita menggantinya menjadi ES. Contohnya, dari kata ellipsis menjadi ellipses. Dari kata analisis menjadi analysis. Karena dia berakhiran huruf IS, jadi untuk menjadikan plural kita mengubahnya menjadi ES. Analisis jadi analysis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apabila singular noun-nya itu berakhiran kata on, maka kita mengubahnya menjadi huruf A untuk menjadikannya plural. Contohnya, dari kata phenomenon menjadi fenomena. Karena phenomenon itu berakhir huruf on, maka untuk mengubah jadi plural kita mengganti jadi fenomena menjadi huruf A. The next, beberapa kata benda tidak berubah ketika ia menjadi plural. Jadi tetap seperti itu. Contohnya dari kata one fish. Ketika plural dia many fish. Tetap seperti itu. Deer, pluralnya tetap deer. Sheep, pluralnya tetap sheep. Dan seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang tidak berubah ketika ia menjadi plural. Dan yang terakhir yaitu singular yang ketika ia berubah menjadi plural itu berantakan atau dia tidak beraturan. Contohnya, dari kata child menjadi children, dari kata food menjadi feet, dari kata tooth menjadi teeth, ataupun dari kata mouse menjadi miss. Jadi dia irregular, tidak beraturan. Nah, itulah cara bagaimana kita mengubah dari kata singular menjadi plural. Banyak sekali macamnya, tergantung kata tersebut, tergantung singularnya. Nah, so far, are you understand all?
Is there any question? No. If there any question, please ask me. Okay, Miss. Okay. Who wanna give the conclusion for our material today? Okay. Our material today is telling about countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang good, kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan countable noun itu terbagi dua, ada singular, ada plural. Jika singular itu tunggal, jika plural itu jamak. Okay students, maybe enough for today. I will give you assignment to Google Class, and then you have to collect your answer to Google Class. Study way hard, keep your body and stay healthy. Don't forget to wash your hand and also social distancing. And yeah, thanks for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.